Meringkas teks bacaan. Meringkas bacaan adalah cara menyajikan ulang isi bacaan karangan dengan lebih ringkas dan tetap memperhatikan alur, urutan isi, dan pandangan asli penulis. Meringkas bacaan teks. Ringkasan disebut juga ikhtisar atau rangkuman. Langkah-langkah meringkas bacaan atau teks. 1. Membaca seluruh teks naskah asli dengan saksama. Membaca naskah asli hingga tuntas. Jika perlu, membaca 2 kali atau berulang-ulang agar didapat kesan umum inti dari naskah asli. Maksud dan sudut pandang penulis. Penulis bertindak sebagai orang pertama, orang ketiga, pengamat yang serba tahu atau campuran. Temukan dan catat gagasan pokok setiap paragraf. Menuliskan kalimat baru dari gagasan pokok yang sudah dapat dari setiap paragraf. Yang perlu diperhatikan saat menulis kalimat baru, sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal dan singkat dari gagasan pokok tiap paragraf. Tetap mempertahankan pendapat penulis dan bukan menambahkan pendapat pribadi. Hindari penggunaan kata-kata yang sama dengan yang digunakan penulis. Pakai kalimat atau kata-kata sendiri. Merangkai kalimat baru menjadi ringkasan cerita. Memperhatikan kesan umum inti dari masalah asli. Sesuaikan alur ringkasan dengan alur pada teks asli. Contoh teks. Bacalah teks ini dengan seksama. Pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik. Pendidikan karakter adalah segala upaya yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Pendidikan karakter merupakan salah satu usaha yang sengaja untuk membantu peserta didik sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan menerapkan nilai-nilai etika atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang lebih baik. Karakter yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap peserta didik. Dengan pendidikan karakter yang benar, peserta didik akan mampu mengenali siapa dirinya yang sebenarnya dan kemudian dapat membentuk sifat yang baik, terutama dari segi etika dan moral. Peserta didik yang berkarakter baik secara sopan akan berpikir mengenai akibat dari kata-kata yang akan diucapkannya maupun tindakan yang akan diperbuatnya. Pada pelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Di pelajaran sekarang, teman-teman akan membuat sebuah ringkasan dari suatu teks bacaan. Dari teks bacaan yang Ustadz bacakan tadi tentang pendidikan karakter, pada paragraf pertama terdapat kalimat utama di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf adalah kalimat pertamanya menjorok ke dalam dan kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik. Dan paragraf kedua
terdapat pada awal paragraf. Karakter yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap peserta didik. Terdapatlah dua kalimat utama yang terdapat sama-sama di awal paragraf. Yang Ustadz kasih garis kuning itu adalah kalimat utama, yaitu di awal paragraf. Secara umum, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Di tema sekarang atau teks bacaan yang Ustadz sajikan, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Kalimat utama terdapat di awal paragraf. Dan selain kalimat utama disebut kalimat penjelas. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu karakterlah yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap pendidik. Jadi, kalimat utamanya sama seperti paragraf pertama, yaitu di awal paragraf. Dan kalimat penjelasnya adalah selain dari kalimat utama disebut dengan kalimat penjelas. Setelah kita mengetahui kalimat utama dari setiap paragraf, dapat kita buat sebuah ringkasan dari teks. Ringkasan teks tersebut adalah pendidikan karakter sangat penting untuk peserta didik karena karakter yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap peserta didik. Berikut ini ada contoh teks kedua. Ini dengan seksama. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu menyayangi anak-anak karena mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Uang yang diperoleh dari hasil kerja ayah dan ibu digunakan untuk membeli makanan, membayar keperluan sekolah, dan membeli keperluan sehari-hari lainnya. Anak-anak menghormati ayah dan ibu. Anak-anak juga diharapkan dapat membahagiakan orang tua dengan rajin belajar, bersikap sopan dan patuh, membantu pekerjaan di rumah, juga dapat meringankan beban orang tua. Untuk paragraf pertama, kalimat utama terdapat di awal paragraf, yaitu anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Paragraf kedua, dan tentu saja jika seluruh anggota keluarga saling rukun akan sangat membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga karena tidak akan terjadi pertengkaran. Kerukunan dalam keluarga akan tercipta jika semua anggota keluarga saling bekerja sama dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Kerukunan dalam keluarga akan terjadi jika seluruh anggota keluarga saling menghargai. Maka, setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Paragraf kedua, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu maka setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Dapat diambil sebuah ringkasan dari dua teks paragraf ini dengan menggabungkan dari kalimat utama dari dua paragraf tersebut, yaitu ringkasan teks tersebut adalah anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Anak soleha dapat membaca ulang dua teks yang tak tampilkan ini dan memahami cara membuat ringkasan teks. Proyek minggu ini, teman-teman akan membuat ringkasan teks. Proyek minggu ini,
Anak Soleh akan meringkas buku SKI Sejarah Kebudayaan Islam pada halaman 45-46 dengan tema Nabi Muhammad SAW mempersaudara kaum Muhajirin dan Ansor.